Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Bangkalan. Sejarah Kerajaan Bangkalan. Bangkalan adalah wilayah yang kita temui pertama kali setelah menyeberangi jembatan Suramadu. Daerah yang berada di ujung barat Pulau Madura ini dahulu bernama Madura Barat. Legenda sejarah Madura Barat berawal dari Lembu Peteng, Raja Gili Mandangin, sebuah pulau kecil di Selat Madura, lebih tepatnya di Sampang. Lembu Peteng adalah putra Majapahit keturunan putri Islam dari Campa. Lembu Peteng termasuk salah seorang santri Sunan Ampel. Tommy Perez menyatakan bahwa pada permulaan dasawarsa abad ke-16, Raja Madura belum masuk Islam. Sebelum Lembu Peteng, Madura Barat diperintah oleh penguasa non-muslim yang berasal dari Singasari dan Majapahit. Legenda yang diyakini keberadaannya oleh masyarakat adalah kisah Raden Segoro yang dituturkan secara lisan turun-temurun. Legenda tersebut menceritakan tentang kelahiran Raden Segoro, keturunan Raja Medang Kamulan, yaitu seorang raja di Jawa. Sejak abad ke-16, Raja-Raja Madura memiliki hubungan karena perkawinan dengan para penguasa di sepanjang pesisir utara Jawa. Raja Madura yang bernama Raden Plagalba mempunyai putra mahkota bernama Raden Pratanu, bergelar Panembahan Lemah Dhuwur. Tahun 1852 memeluk agama Islam dan memperistri putri Sultan Pajang. Inilah pertama kalinya terjadi hubungan antara Madura Barat dan Jawa. Keturunan Panembahan Lemah Dhuwur, Pangeran Cokrodiningrat VII memerintah Madura Barat, di mana pusat pemerintahannya yang bermula di Sampang berpindah ke Tonjong, kemudian dipindahkan ke Sembilangan. Kerajaan Bangkalan berakhir ketika Pangeran Cokroadiningrat VII meninggal tahun 1882 dan tidak memiliki keturunan untuk menggantikannya. Belanda melihat kesempatan ini untuk mengganti jabatan raja dengan jabatan bupati di bawah pemerintahannya dan membongkar Keraton Bangkalan tahun 1891 dengan alasan sudah rusak dan tidak layak ditempati. Raja-raja Bangkalan sebagian besar dimakamkan di Kompleks Makam Air Mata di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan, Madura merupakan fase peralihan setelah Hindu-Buddha sebelum kemerdekaan. Sebelum itu dikisahkan bahwa ada beberapa raja pernah memimpin Keraton Bangkalan. Kabupaten Bangkalan tercatat dipimpin seorang raja dari awal abad ke-16 hingga akhir abad ke-19. Selama rentang waktu tersebut juga dikisahkan terdapat 3 bentuk sistem pemerintahan secara berurutan, yaitu kerajaan, kesultanan, dan panembahan. Dilansir dari beberapa sumber, keberadaan wilayah Bangkalan tak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah Kerajaan Madura Barat. Kerajaan Madura Barat muncul pertama kali pada tahun 1531 dengan pusat pemerintahan di Keraton Arosbaya, Bangkalan. Raja pertama yang memimpin roda pemerintahan di Madura Barat adalah Panembahan Lemah Dhuwur yang memerintah sampai tahun 1592. Wilayah kekuasaan kerajaan ini mencakup daerah Bangkalan dan Sampang. Kemudian pada tahun 1624,
Pusat pemerintahan di bawah kendali raja berikutnya berpindah ke Keraton Madegan Sampang dengan Raja Pangeran Cakraningrat I, dan selanjutnya diganti oleh Panembahan Cakraningrat II pada tahun 1648 hingga 1707. Berikutnya pada masa pemerintahan Cakraningrat III, yaitu pada tahun 1707 hingga 1718, pusat pemerintahan berpindah ke Keraton Tunjuang, Bangkalan. Setelah itu, pada masa pemerintahan Raja Cakraningrat IV tahun 1718 hingga 1745, pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Sembilangan di Bangkalan Baru. Di masa Cakraningrat V, tepatnya pada tahun 1745 hingga 1770, menurut sejarah, pusat pemerintahan pindah untuk pertama kalinya ke Keraton Bangkalan. Pasca pemerintahan Cakraningrat V, terjadi kekosongan pemerintahan karena putra mahkota meninggal di usia muda. Tahta raja kemudian digantikan oleh cucu Cakraningrat V yang bernama Sultan Cakradiningrat I pada tahun 1780 hingga 1815. Pada masa inilah Kerajaan Madura Barat berubah menjadi kesultanan yang bersifat Islam. Tahta raja pun kemudian digantikan oleh Sultan Cakradiningrat II atau Raden Abdul Qadir pada tahun 1815 hingga 1845. Kala itu masyarakat menyebutnya dengan nama Sultan Qadirun. Selanjutnya tahta pemerintahan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Muhammad Yusuf atau Panembahan Cakradiningrat VII, tepatnya pada tahun 1847 hingga 1862. Ia kemudian digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Panembahan Cakradiningrat VII tahun 1862 hingga 1882. Putra Cakradiningrat VII yang dipersiapkan menjadi raja dari sebelumnya tidak dapat naik tahta karena meninggal 3 tahun sebelum Panembahan Cakradiningrat VII turun tahta. Sementara pada tahun 1885, Belanda melakukan intervensi terhadap kerajaan. Alhasil pemerintahan Kerajaan Madura Barat dihapus tanggal 22 Agustus 1885. Semenjak persoalan itulah kemudian Kerajaan Madura Barat terbagi menjadi 2 wilayah kabupaten, yaitu Bangkalan dan Sampang. Kendati demikian, pada masa selanjutnya garis keturunan Cakradiningrat masih tetap memimpin Bangkalan dengan menjadi bupati. Meski patih di Bangkalan telah digaji kolonial sejak 1847, tetap tak mudah bagi Belanda untuk mengambil alih kerajaan Bangkalan. Belanda baru bisa memaksakan keinginannya pada tahun 1863 setelah Panembahan Bangkalan saat itu, Cakra-Adiningrat wafat setahun sebelumnya. Sepeninggal Panembahan, kerajaan Bangkalan dilanda gonjang-ganjing seputar peralihan kekuasaan. Sebab Cakra-Adiningrat tak memiliki putra mahkota. Sebenarnya, Pangeran Adipati, adik termuda Panembahan, telah diangkat menjadi pengganti, namun dia meninggal pada tahun 1887 di usia yang masih sangat muda. Sepeninggal Pangeran Adipati, bermuncul spekulasi seputar penggantinya antara cucu laki-laki Cakra-Adiningrat atau putra Pangeran Adipati. Sayangnya 2 kandidat ini gugur.
Pertama, karena cucu Panembahan masih berusia 8 tahun. Kedua, karena putra Pangeran Adipati dianggap tidak cukup cakap untuk menjadi seorang raja. Gonjang-ganjing peralihan kekuasaan itu dimanfaatkan Belanda untuk menekan kerajaan Bangkalan agar membagi wilayah kekuasaannya menjadi 3 distrik, yaitu distrik Bangkalan, distrik Blega, dan distrik Sampang. Belanda sendiri paling mengincar wilayah Sampang. Panembahan Bangkalan awalnya menolak tawaran Belanda ini, namun akhirnya dicapai kesepakatan yang akhirnya membuat Sampang menjadi distrik tersendiri, di mana secara administratif wilayah pesisir ini berada di bawah penguasaan Residen Madura di Pamekasan. Sementara itu, gonjang-ganjing pengganti Panembahan Bangkalan berakhir setelah Pangeran Suryonegoro, paman Panembahan, diangkat menjadi bupati pertama Bangkalan. Bangkalan sebagai kabupaten pun diresmikan pada 1 November 1885. Pengambil alihan kerajaan Bangkalan ini sempat mendapat penentangan dari sejumlah bangsawan Bangkalan, salah satunya oleh Raden Aryo Suryo Adiningrat. Belanda khawatir dengan protes ini karena 2 anak Raden Aryo menguasai pasukan pribumi yang disebut barisan. Untuk mencegah munculnya gejolak, Raden Aryo akhirnya diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Pengasingan ini memantik unjuk rasa besar pada 22 April 1885 dan mungkin inilah unjuk rasa pertama di Kabupaten Bangkalan. Sekitar 800 pasukan barisan menduduki kerajaan. Mereka berunjuk rasa untuk mendukung Raja Pribumi. Untuk mengatasi dan mencegah insiden, Belanda merespon demo itu dengan mendatangkan 1 batalion pasukan infanteri dari Surabaya. Terima kasih telah menyimak tentang sejarah kerajaan Bangkalan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap sejarah leluhur masa lampau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.